Sabtu pagi di Iran dimulai dengan dentuman keras secara harfiah. Sejumlah ledakan mengguncang beberapa kota di seluruh negeri sejak pagi hari, termasuk ibu kota, Teheran. Meski Korps Garda Revolusi Islam, IRGC, mengklaim insiden ini hanyalah akibat kebocoran gas, berbagai rumor dengan cepat beredar, mulai dari dugaan serangan drone hingga percobaan pembunuhan yang menargetkan seorang komandan senior IRGC. Ledakan pertama terjadi di sebuah gedung apartemen di Bandar Abbas, sebuah kota pelabuhan strategis di selatan Iran. Ini menjadi salah satu ledakan yang secara resmi dikonfirmasi oleh IRGC. Pejabat setempat mengatakan kepada media Iran bahwa sedikitnya 1 orang tewas dan 14 lainnya mengalami luka-luka. Hingga kini, penyebab pasti ledakan tersebut diklaim masih belum dapat dipastikan. Namun, insiden ini langsung menyedot perhatian luas. Tak lama setelah ledakan terjadi, spekulasi bermunculan bahwa serangan tersebut menargetkan Ali Reza Tiri, Komandan Angkatan Laut Iran. Dugaan ini muncul karena bangunan yang terdampak disebut-sebut merupakan properti milik IRGC dan aparat keamanan, lengkap dengan kawat berduri, serta sistem pengamanan ketat di sekelilingnya. Fakta tersebut semakin memperkuat kecurigaan publik. Meski demikian, IRGC dengan cepat membantah seluruh rumor tersebut. Mereka menegaskan bahwa tidak ada upaya pembunuhan yang terjadi dan bahwa sang komandan dalam kondisi hidup dan aman. Tak lama berselang, ledakan kedua dilaporkan terjadi di kota selatan Ahvaz. Ledakan ini disebut-sebut jauh lebih besar. Media Iran kembali mengklaim bahwa penyebabnya adalah kebocoran gas. Namun hingga saat ini penyelidikan masih berlangsung dan belum ada kesimpulan resmi yang diumumkan. Situasi ini menambah ketegangan di tengah kondisi keamanan Iran yang semakin rapuh, sementara publik dan komunitas internasional terus menunggu kejelasan atas rangkaian ledakan misterius tersebut. 2 orang berhasil dievakuasi dari puing-puing dalam keadaan hidup, namun 4 anggota dari satu keluarga yang sama dilaporkan tewas. Tak lama setelah itu, ledakan ketiga terjadi, kali ini di ibu kota Teheran sendiri. Insiden ini jauh lebih sulit diverifikasi. Kami memiliki beberapa gambar, tetapi tidak ada rekaman video. Dan di tahun 2026, gambar jauh lebih mudah dipalsukan dibandingkan video. Sejumlah pengguna media sosial mengklaim sempat melihat drone sebelum kebakaran terjadi. Namun hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi, jadi kita harus menunggu perkembangan lebih lanjut. Kemudian, sebuah ledakan lain kembali terjadi, kali ini di kota Qom. Berdasarkan video dan laporan yang beredar dari lokasi, terlihat asap hitam pekat membumbung tinggi ke udara. Ledakan ini sangat besar. Selain itu, helikopter pengintai terlihat berpatroli di sekitar area untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Kini pertanyaan besarnya muncul. Siapa yang bertanggung jawab atas semua ini? Israel telah secara resmi membantah keterlibatan apapun. Tentu saja, penyangkalan resmi tidak selalu berarti mereka benar-benar tidak terlibat. Tetapi setidaknya, secara terbuka mereka menyatakan bukan pelakunya. Amerika Serikat juga tampaknya bukan pihak yang dituduh. Bahkan suara-suara pro-Iran di media sosial tidak mengarahkan tudingan ke Washington. Jadi siapa pelakunya? Jawabannya, untuk saat ini, kita belum tahu. Namun 4 ledakan dalam 1 hari, dan kemungkinan masih ada lagi di kota-kota lain, terjadi saat Iran bersiap menghadapi kemungkinan perang. Bagi saya ini tidak terlihat seperti sebuah kebetulan. Di saat yang sama, Presiden Donald Trump kembali mengeluarkan tenggat waktu baru bagi Iran untuk bernegosiasi sebelum tindakan militer dimulai. Berikut pernyataannya. Namun sebelum kita masuk ke sana, pastikan untuk menekan tombol subscribe di bawah. Dukungan kalian sangat membantu kami dalam algoritma. Dalam pernyataannya, Trump menegaskan bahwa Iran sebenarnya mengetahui batas waktu yang diberikan. Ia mengklaim telah menyampaikan pesan tersebut secara langsung. Ketika ditanya soal kehadiran militer AS dan kemungkinan penarikan, Trump menjawab bahwa situasi masih berkembang dan akan dilihat bagaimana hasil akhirnya. Ia juga menyebut bahwa pekan lalu dirinya menghentikan eksekusi massal terhadap ratusan orang
sekitar 837 orang yang menurutnya akan digantung. Trump mengatakan bahwa ia memperingatkan Iran akan ada konsekuensi besar jika eksekusi tersebut dilakukan, dan setelah ancaman itu, rencana tersebut dibatalkan. Namun ia juga menegaskan bahwa banyak orang masih terus terbunuh, dan situasinya tetap sangat serius. Pesannya jelas, waktu terus berjalan. Diplomasi masih memiliki celah, tetapi jendela itu semakin cepat tertutup. Iran belum menerima kesepakatan. Armada militer masih berada di posisi. Dan kini ledakan-ledakan mulai mengguncang kota-kota Iran. Tekanan datang dari segala arah. Dan inilah perubahan besar yang terjadi kemarin. Arab Saudi yang selama ini melobi Trump agar tidak menyerang Iran, tampaknya telah mengubah sikapnya. Beberapa hari lalu, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Oman secara aktif mendesak pemerintahan Trump untuk menahan diri, terutama di tengah gelombang protes. Mereka khawatir eskalasi regional akan meledak. Namun posisi itu kini berubah. Dalam beberapa minggu terakhir, Menteri Pertahanan Arab Saudi mengunjungi Washington dan bertemu dengan pejabat pemerintahan Trump. Setelah pertemuan tersebut, ia mengeluarkan pernyataan yang mengisyaratkan bahwa Saudi kini mendukung kemungkinan serangan. Argumennya sederhana, jika Trump secara terbuka mengancam aksi militer tetapi kemudian mundur, hal itu justru akan memperkuat rezim Iran. Pesan yang dikirimkan adalah bahwa ancaman Amerika kosong. Bagi Saudi, ini sangat berbahaya. Mereka telah terlibat dalam perang dingin dengan Iran selama puluhan tahun. Para ayatollah Iran secara terbuka berbicara tentang menyebarkan revolusi Islam mereka ke seluruh Timur Tengah, termasuk ke wilayah Saudi. Namun di sisi lain, Saudi dan negara-negara Teluk tetap takut pada eskalasi besar. Itulah sebabnya mereka memperingatkan bahwa serangan militer dapat berubah menjadi perang regional besar, sesuatu yang ingin mereka cegah. Negara-negara Teluk kini berada dalam dilema. Jika AS tidak bertindak, Iran menjadi semakin kuat. Jika AS menyerang dan situasi memburuk, negara-negara mereka akan menjadi target. Tidak ada pilihan yang benar-benar baik, hanya pilihan yang lebih tidak buruk. Mungkin inilah alasan mengapa Saudi baru saja menandatangani kesepakatan baru untuk membeli tambahan rudal Patriot, sistem pertahanan udara canggih. Apakah mereka bersiap menghadapi serangan balasan Iran, atau ini hanya langkah pertahanan rutin? Sulit untuk dipastikan. Namun waktunya sangat mencurigakan. Sementara Saudi menggeser posisinya dan ledakan terus mengguncang Iran, para pejabat Iran akhirnya mulai angkat bicara. Presiden Iran baru saja menyampaikan pernyataan besar pertamanya dalam beberapa minggu terakhir. Ia menyalahkan Amerika Serikat atas gelombang protes, menyebutnya sebagai kerusuhan yang direkayasa dari luar negeri. Ia menuduh Amerika, Israel, dan negara-negara Eropa berupaya menciptakan perpecahan, mempersenjatai warga sipil, dan mendorong kekacauan. Ia mengatakan bahwa protes damai tidak seharusnya melibatkan senjata, pembakaran ambulans, atau serangan terhadap pasar. Namun tidak ada pengakuan bahwa pemerintahnya telah membunuh puluhan ribu rakyat Iran. Tidak ada pengakuan bahwa protes dipicu oleh runtuhnya ekonomi dan penindasan sistematis. Semua kesalahan kembali dilemparkan ke Amerika dan Israel. Jujur saja, ini terdengar agak menggelikan. Di tengah semua ini, Komando Pusat Amerika Serikat, CENTCOM, merilis pernyataan yang mendesak IRGC untuk menghindari tindakan eskalatif di laut. Pernyataan ini muncul sehari setelah Iran mengumumkan latihan angkatan laut dengan tembakan langsung selama 2 hari di Selat Hormuz, jalur strategis tempat sekitar 20% minyak dunia melewati. Latihan ini jelas dimaksudkan sebagai pesan, jika Iran diserang, mereka siap menutup Selat Hormuz. Bersamaan dengan itu, Menteri Luar Negeri Iran juga mengeluarkan pernyataan. Ia mengatakan Iran telah memetik pelajaran berharga dari perang 12 hari melawan Israel, dan kali ini mereka siap membalas. Ia menegaskan bahwa serangan terhadap Iran sebelumnya gagal mencapai target, dan jika perang terulang, hasilnya akan sama. Ia mengklaim Iran kini lebih siap dengan rudal balistik yang telah ditempatkan dan kemampuan yang diperkuat. Pesannya kepada Amerika sangat jelas. Jika diserang, Iran akan membalas dengan keras dan mengejutkan.
Meski ia berharap diplomasi masih bisa bekerja, satu hal menjadi jelas. Iran tidak berniat mundur. Ia juga menanggapi isu perubahan rezim, topik yang sering dibahas. Menurutnya, perubahan rezim di Iran hanyalah mimpi. Sistem Iran tidak bergantung pada satu orang. Ia menegaskan bahwa struktur kekuasaan Iran sangat mengakar dan tidak akan runtuh hanya karena satu tokoh pergi. Dan dalam satu hal, ia tidak sepenuhnya salah. Iran bukanlah kediktatoran yang bergantung pada satu figur. Sistemnya menopang ratusan ribu orang, anggota IRGC, milisi Basij, jaringan bisnis, hingga institusi keagamaan. Jika satu tokoh disingkirkan, mereka tidak serta-merta menghilang. Mereka memiliki kepentingan besar untuk mempertahankan sistem yang menguntungkan mereka. Perubahan rezim membutuhkan lebih dari sekadar serangan pemenggalan. Ia membutuhkan runtuhnya atau penggantian seluruh struktur kekuasaan. Terakhir, Menteri Luar Negeri Iran juga menjawab pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu. Apakah Rusia dan Tiongkok akan mendukung Iran secara militer? Pertanyaan ini sangat relevan mengingat media Iran baru saja mengumumkan bahwa Rusia dan Tiongkok akan ikut serta dalam latihan angkatan laut gabungan dengan Iran di Timur Tengah. Namun jawabannya menghindar. Ia menolak memberikan konfirmasi. Penting untuk diingat, Rusia memiliki sejarah meninggalkan sekutunya ketika biaya politik dan militernya terlalu tinggi. Armenia, Suriah, Venezuela, dan mungkin Iran berikutnya. Kami akan terus memberitahu Anda jika itu terjadi. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih sudah mendengarkan renungan firman Tuhan sore ini. Bukan suatu kebetulan jika saudara ada di sini saat ini. Tuhan sendiri yang mengatur langkahmu, Tuhan sendiri yang mengetuk pintu hatimu, dan Tuhan sendiri yang menanamkan firman-Nya ke dalam jiwamu sore ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi menembus hati, mengalir dalam pikiran, dan diwujudkan dalam perbuatan. Renungan ini bukan hanya perenungan, ini adalah panggilan. Panggilan untuk bertobat, panggilan untuk kembali, panggilan untuk bangkit, dan berjalan dalam kebenaran yang sejati. Karena kita tidak tahu berapa banyak sore lagi yang Tuhan izinkan untuk kita. Kita tidak tahu apakah esok masih milik kita, tapi hari ini, sore ini, adalah anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Mungkin ada banyak hal yang belum saudara mengerti, banyak luka yang belum sembuh, banyak doa yang belum terjawab. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tutup telinga terhadap jeritan jiwa yang jujur, dan tidak pernah tutup mata terhadap air mata yang jatuh dalam diam. Tinggallah dalam kasih-Nya, berjalanlah dalam terang-Nya, dan peliharalah imanmu sampai akhir. Sore ini mungkin telah berakhir, tetapi firman yang telah tertanam dalam hati kita, biarlah itu terus tumbuh, menguatkan, menyucikan, dan membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Bukan hanya hari ini, tapi sampai hari di mana kita bertemu muka dengan Dia yang kita imani. Jangan lelah melakukan yang baik. Jangan menyerah meski badai belum reda. Tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangan-Nya dari orang-orang yang berharap kepadanya. Sampai jumpa di renungan firman Tuhan berikutnya. Tetap setia, tetap menyala dalam kasih, dan tetap berjalan bersama Sang Gembala Agung, Yesus Kristus yang hidup dan akan datang kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sore yang penuh anugerah ini. Untuk setiap napas yang masih Kau izinkan berhembus dalam tubuh kami. Untuk setiap detik yang Engkau beri, agar kami bisa duduk diam di hadapan-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui firman yang hidup, yang menusuk hati, yang mengguncang jiwa, namun juga mengobati luka dan mengangkat kami dari kejatuhan. Tuhan Yesus, sore ini kami datang bukan hanya membawa telinga kami, tapi membawa seluruh keberadaan kami ke hadapan tahta kasih-Mu.
Kami datang dengan hati yang kadang kotor, pikiran yang sering goyah, dan semangat yang mulai padam. Tapi firman-Mu sore ini membangkitkan kami kembali. Engkau berbicara bukan hanya lewat huruf dan kata, tapi lewat roh yang menghidupkan. Kami tahu Tuhan, seringkali kami mengabaikan suara-Mu. Kami terlalu sibuk dengan dunia, terlalu sibuk mengejar yang fana, hingga lupa bahwa Engkaulah sumber kehidupan sejati. Namun hari ini kami diingatkan lagi bahwa tak ada satu pun dalam dunia ini yang lebih berharga dari hadirat-Mu. Engkaulah mutiara yang mahal, harta terpendam yang layak kami tinggalkan segalanya demi mendapatkannya. Ajari kami untuk mencintai-Mu lebih dari segala yang kami miliki. Terima kasih karena firman-Mu menegur kami, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk. Karena Engkau tidak membiarkan kami larut dalam jalan yang salah, namun menuntun kami kembali ke jalan yang sempit, jalan salib, jalan pengorbanan, jalan kebenaran. Tuhan Yesus, sore ini kami mengangkat tangan dan hati kami kepadamu. Segala yang telah kami dengar, biarlah tidak hanya tinggal dalam pikiran, tanamkan itu dalam hati kami yang paling dalam. Ubah kami mulai dari dalam, jadikan kami pelaku firman, bukan hanya pendengar setia. Berikan kami hati yang lembut, hati yang sanggup menerima koreksi, dan tidak lari dari cahaya-Mu saat dosa kami disingkapkan. Ajari kami mencintai kebenaran, meski kebenaran itu menyakitkan. Ajari kami berjalan dalam kasih, meski dunia membalas dengan kebencian. Tuhan, jadikan kami terang di tengah kegelapan, garam di tengah kebusukan dunia ini. Dan ketika nanti malam datang, dan kesunyian menggantikan keramaian, biarlah firman-Mu terus bergema dalam hati kami. Biarlah suara-Mu lebih nyaring dari hiruk-pikuk dunia. Dan ketika kami tidur malam nanti, biarlah kami tidur dalam pelukan kasih-Mu. Dengan hati yang sudah dipulihkan, jiwa yang sudah disegarkan, dan semangat yang kembali menyala untuk berjalan bersama-Mu besok pagi. Tuhan, kami tahu hari-hari ini tidak mudah. Kami hidup di zaman yang gelap, di zaman di mana kebenaran dikompromikan, iman diperjualbelikan, dan kasih menjadi dingin. Tapi kami mohon, jangan biarkan hati kami menjadi seperti dunia. Teguhkan kami, tanamkan keberanian dalam jiwa kami. Berikan kami api dari surga yang tidak padam, untuk tetap setia sampai akhir. Kami tahu jalan sempit itu tidak mudah, tapi kami tahu Engkau menyertai setiap langkah yang kami ambil. Meskipun air mata kami jatuh, Engkau mengumpulkannya dalam kirbat-Mu. Meskipun kami berjalan dalam lembah kelam, Engkau tetap setia menggandeng tangan kami. Kami tidak sendiri, kami tidak ditinggalkan. Berkati setiap orang yang mendengar renungan sore ini, dimanapun mereka berada, apapun pergumulan mereka, biarlah kasih-Mu menjamah dan menjawab mereka satu persatu. Angkat yang tertunduk, pulihkan yang remuk, dan kuatkan yang nyaris menyerah. Sore ini, kami pulang dari hadapan firman-Mu, bukan sebagai orang yang sama, tapi sebagai orang yang telah disentuh surga. Kami pulang dengan damai, kami pulang dengan harapan baru, kami pulang dengan keyakinan bahwa Engkau tetap berdaulat di atas segala hal yang tidak kami mengerti. Dan jika malam ini adalah malam terakhir kami di dunia ini, biarlah kami ditemukan tetap setia, tetap percaya, dan tetap memandang wajah-Mu. Kami rindu saat Engkau datang kembali Tuhan. Kami rindu melihat langit terbelah, malaikat meniup sangkakala, dan Engkau turun dengan kemuliaan. Jadikan kami mempelai yang siap. Jadikan kami gereja yang berjaga-jaga. Jadikan kami umat yang tidak tertidur. Kami tidak ingin Engkau datang tiba-tiba, dan kami masih bermain-main dengan dunia. Bangunkan kami Tuhan, sadarkan kami, segarkan kami, dan kuduskan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, dan segala hidup kami hanya bagi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan datang kembali, kami menutup renungan sore ini
dengan penuh syukur dan kerendahan hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih banyak atas kesetiaan saudara-saudari mengikuti renungan firman Tuhan sore ini sampai selesai. Semoga setiap firman yang telah kita dengar, setiap pesan yang telah menyentuh hati, dan setiap doa yang telah kita panjatkan bersama, sungguh-sungguh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi hidup saudara di hari-hari yang penuh tantangan ini. Kiranya firman Tuhan hari ini menanamkan keberanian dan keyakinan dalam hati kita semua, bahwa tidak ada keadaan yang luput dari kuasa Allah. Dalam kegelapan dunia yang semakin pekat, marilah kita tetap menjadi terang yang memancarkan kasih, kebenaran, dan pengharapan yang hanya datang dari Tuhan. Jangan pernah menyerah, sebab Tuhan berjalan bersama kita, menuntun langkah kita, dan membukakan jalan saat kita merasa terjebak dan buntu. Ingatlah bahwa di setiap pergumulan ada pertolongan Allah yang siap datang, dan dalam setiap tangisan ada penghiburan yang dari surga. Kami mengajak saudara-saudari untuk terus membagikan berkat ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan ragu untuk like, subscribe, komen, dan bagikan renungan ini. Dengan begitu, berkat firman Tuhan dapat menyebar luas, menjangkau lebih banyak jiwa yang haus akan kasih dan kebenarannya. Teruslah teguh dan kuat dalam iman, jadilah saksi hidup yang membawa damai dan sukacita dari Kristus dimanapun saudara berada. Jangan lupa untuk tetap membuka hati dan pikiran dalam setiap renungan berikutnya, karena Tuhan masih punya banyak firman yang luar biasa untuk diberikan kepada kita. Sampai bertemu lagi di renungan firman Tuhan sore berikutnya, dengan harapan dan doa agar Tuhan selalu menyertai langkah saudara-saudari semua, melindungi, memberkati, dan menguatkan dalam setiap keadaan. Tuhan memberkati. Amin.